Ini pertama kali rajam dalam Islam itu kasusnya Ma'is. Ma'is bin Malik ini. Ma'is itu zina. Fabashirhum bi'adzabin alim. Fabashirhum mongko berbunga sira hum ing alladzina bi'adzabin alim min kelawan siksa sing gagah. Mulai kabeh mengkoro kabeh alladzina wa akeh habitus ingkang batal apa amaluhum apa amal-amale alladzina. Orang-orang sing pernah membunuh nabi, membunuh orang yang melakukan keadilan. Itu amal apike ora ana gunane. Ema amilu min khairin. Tegese perkara kang dilakoni sapa akeh min khairin saking kebagusan. Kasodaqah dan silaturahim, mergo dene sedekah lan silaturahim. Ora ana gunane kabeh amale di dunya ing dalam dunya wal akhirat lan akhirat. Wa malak minasirin wa malak lan ora ana kedua alladzina minasirin te wong sing loro. Alam tarono tora ningali sira ilal ladina mareng akeh. Putu kang den paringi sapa alladzina nasiban ing bagian minal kitab sang kitab. Apa kamu tidak melihat orang-orang sing mestine paham Taurat, paham kitab? Yud'auna dan panggil sapa alladzina ila kitabillahi maring kitab Allah. Liyahkum bainakum. Supaya ngukumi apa kitab Allah bainakum ing dalam antarane alladzina. Sumaya tawalla mongko kimengo berpaling sapa farikun minhum. Sapa farikun sapa kelompok minhum saking ahli kitab. Wa hum halit ahli kitab muriduna wong sing mengo kabeh. Orang-orang yang mestinya ngerti Taurat itu pernah dipanggil ila kitabillah, malane dijak dihukumi nganggo kitab Allah, rupane nganggo Quran. Tapi malah gak gelem. Angko pulih hukmi sange nampa hukume Quran, kitab. Nazala fil yahud. Nazala tumurun apa ikilah ayat wa ila ladzina utul kitab fil yahud. Zana zina minhum sani yahudi sapa isnani wong loro. Fataha kamu mongko podo saling jaluk hukum sopo Yahudi lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahaka mau kamu kuwi sopo Nabi alaihi ma ing atase isnani minal yahud wong sing zina mau dihukumi berresmi kan rajam. Fapo mongko podo nolak sopo Yahudi. Fajia mongko den tekano apa Taurat iklan Taurat. Fawajida mongko den temu apa rajam via ing Taurat. Fawujita maka temu apa rajam via ingkang Taurat. Farujima maka den rajam sapa islani minal yahud. Fawudi bu mongko padha muring-muring sapa Yahudi. Dzalika bi annakum qawlan tamassana an-nar illa ayyam ma'dudat. Kalau beberapa balik matur jenengan gitu, jadi komunitas Nabi saat di Medina komunitas Yahudi. Orang Yahudi itu orang paling menghormati ilmu. Tapi saya usah hormati ilmu jadi akali, tapi tetap saya itu hormati ilmu. Jadi nawa. Jadi Nabi nanti dawuh, "Mamin yaumin illa ba'dahu syarrun minhu." Tidak ada hari kecuali yang setelah hari itu selalu lebih jelek. Di kiai dhisik saiki ya kiai dhisik, Yahudi dhisik saiki ya Yahudi dhisik. Buktine niki. Orang Yahudi itu setelah zina itu cek kepengen tahkim ilan Nabi. Artinya tahkim ilan Nabi nopo? Setelah zina itu tetap merasa salah. Jadi buatan mungkin berzina orang-orang sanksi ini. Paham ya? Perasaannya orang dulu itu jenenge salah. Iya merasa salah tenang. Sampai berzina kita lapor Nabi. Fataha kamu ilan Nabi. Jadi zana minhum isnani. Padahal Yahudi ini lanang itu sing zina Yahudi ini tetap minta hukum pada Nabi. Karo Rasulullah dikai hukum rajam. Yang nak tenggene asbab nuzul sing lengkap. Karena dihukumi rajam terus ulama Yahudi mat mestine iku mau jilid tok, hukum cambuk tok. Jare Nabi ora, nak cara kitab buah rajam. Jare ulama-ulama Yahudi ndak hanya pakai jilid, pakai cambuk. Sampai akhirnya ditekano Taurat saja Taurat. Kitab Taurat dibuka meneh. Fawujida fiha, ternyata yang dalam Taurat juga rajam
baru jima jadi rajam bahwa itu seorang itu tersinggung mereka akhirnya kan keputusan rajam. Tapi itu bukan penting ya, sementing ini wow ya. Jadi dulu itu orang tuh masih baik. Jadi setelah melanggar hukumnya Allah merasa salah. Sampai ada kasusnya Mais itu berzina. Pertama kali rajam. Ya pertama kali rajam dalam Islam itu kasusnya Mais. Mais bin Malik ini. Mais itu zina. Sampai ceritanya kasus ini. Jadi Mais ini ku kere. Melok keluargane Muawiyah marah. Kere melok wong. Lah wong sing delok iku duwe jariah. Jariah terus lagi pembantu. Nah cuma pembantu ini lu elek kan pembantu setengah budak kami. Angon wedhus. Angon walhasil terus dina ya lho. Iki sami kados niki. Dari dina ora salah laporan Nabi. Laporan Nabi terus akhirnya ya ana rajam nih. Rasane ya mboten. Memang cara syariat ya tiyang badhe zina sing apik nutupi kan Mustafa. Artinya gak ada lapor wong paham. Tapi nutupi dengan arti terus tobat tenanan lho. Nah saiki kan mboten. Yo nutupine ku ben iso terus ya kan repot. Sedadine ku repot. Ayo terus alasannya kiai saiki wong berzina ku iku kudu ditutupi aja kondok. Orang pada umum tak kena tersobat kan tidak apa-apa. Itu yang terakhir orang kesempatan balik ini meneh. Tadi soalnya mau mureng-mureng kan repot jadi ini terus. Dan orang barat malah rada lumayan. Artinya serasa zina terang-terangan tergolong obatnya sebuah aid jadi sekaruan menisan materialistik. Jadi selagi ini sing dipertimbangkan hukum-hukum materi artinya bis sebuah zina aman orang hukumnya pangeran. Jadi sampai nak mau tertarik, ini pun delok fenomena ini. Jadi kadang mau tertarik itu keliru. Jadi misalnya mau coba ini mikir, Yahudi dihukumi Nabi ke Quran malah jaluk hukum ke Taurat. Ya memang begitu orang Yahudi itu menentang hukum Quran, tapi yang harus sampean ingat gitu. Betapa bedanya sekarang dengan dulu. Orang dulu Yahudi, itu berzino, fatah kamu bilang, Nabi lapor dalam posisi jaluk dihukum. Kau ngerti orang bermaksiat orang sanksinya juga gak mungkin. Jadi siapa mau Mais berzina malah saya baru menanya media. Dia mau itu kabupaten tadi zina dalam keadaan hamil. Lapor ya Rasulullah saya ini nanti gini sampai nak mau setengah hati itu malah redaksi ini baru. Ya Rasulullah hakim nih kita biga. Amin terapkan hukum Allah hakim nih kita bilang terapkan hukum Allah itu pada saya. Kenapa kamu media? Zina itu ya Rasulullah. Mungkin nangi bidok, enggak ya Rasulullah. Untuk Nabi itu saking inginnya supaya dia istitar nutupi, mungkin nangi bidok, enggak. Mungkin nangi bundok, betul. Mungkin nangi iku, kelontok, betul. Lalu ini Mais redaksi Nabi sampai la Allah kakobal taya Mais. Lah ya Rasulullah. Wal Allah kau dojak dah. Mungkin nangi turu miring dok. Sampai saking inginnya Nabi itu tidak mau zina karena hukum zina itu mesti tak rajam untuk orang sing maksud. Sampai waktu itu berdosa lapor Nabi. Sebelum media ni ku hamil sampai ini kau ngenteni lahir agar lahir ngenteni. Dia sekali kata rajam sih hamil itu terus no. Atau hamil ya Rasulullah belum lahir no. Enggak. Anak susoni sih, bersusoni rom tahun kita tetap kepengen hakim di kita bilang, dia tetap kepengen dirajam. Nah itu tadi orang dulu itu sampai begitu, jadi Yahudi dia yang Islam itu jenis salah, orang salah sanksi ini, saya ini buat itu malas. Mesti saya itu istighfar, saya oke. Oke, jadi biar ngajar kiai, dia santri, dia masyarakat. Gara-gara di saya itu istighfar berdosa, kiai yang beda orang berdosa. Oh tetap niai beda ya, semua ente berkorupsi, berdosa, tetap niai jarang orang tetap beda untuk bang anti jaluk dihukumi, sama berkorupsi itu niai itu beda lucu bisa buatin berkorupsi ngerasa salah tapi apa beda nih, udah dia nih umatnya edan udah ada terus saudara bener ya
Dari kata mengkono-kono erot ubi anakum qalu lan saat temen Yahudi ku qalu lan tamasana nar ilaya mamadudan ora bakal keponak kita sapa naru apa neraka ilaya madudan kecuali dina tertentu. Jadi pikirane dene paling disiksa neraka iku mau sedih loh. Arba'ina yoman paling 40 dina muda ibadah di abahim alijlah. Iku masa ketika nenek moyang mereka nyembah bedhet. Semata julu mengkonuli ilang apa anar anhum sang Yahudi. Iki wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Ya mulai wa gharrahum lan bujuk hum ing alladzina fi dinihim. Ini maksudnya wong Yahudi wong Islam sae mawon. Dadi wan bujuk hum ing al Yahudi fi dinihim apa ma kanu yaftarun. Apa barang sing digawe-gawe. Iku lho terangno kata ngene wa gharrahum. Gua zaman nanyaran ngalim, gua ayat paling tertanam ayat niki sing dialogis ngalim ya. Mulai riyen wa agama iku dibujuk wa gharrahum lan bujuk hum ing al yahud fi dinihim apa makanu yaftarun. Jadi ayat ini diturunkan dalam konteks Yahudi. Jadi orang Yahudi itu terbujuk dalam beragama dengan rekayasa yang mereka ciptakan sendiri min qaulihim dzalik. Ya, jadi agama ini kan ngoten ya. Agama itu akan kita rusak ya oleh fantasi kita, oleh iftira kita, oleh imajinasi kita, oleh versi kita, oleh mazhab kita. Misalnya kalau ini kamu coba ya, agama itu nak jenenge Islam gitu misalnya. Islam di Quran itu. Tapi kita kan tetap tafriqu badin, kados yang Yahudi iman be separuh, ras separuh, iman be separuh nggak dengar rumah tangga. Kita itu misalnya menyangkut dosa, lebih senang ayat-ayat yang mong dosa itu istighfar di sepura Allah. Ketika sedekah wa yakafiru ankum min sayyi'at, dikum dosane itu di sepura Allah. Gitu. Tapi kita tidak punya kesiapan membaca ayat-ayat yang sebetulnya sama, temanya sama tentang dosa. Iku mau azaniyatu wazani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bima rafatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Jadi orang zina larang di zina wedok hukumannya rajam. Terus ngono ora sekedar dirajam, wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Sebaiknya saat dirajam, saat ono sanksi itu disiksa ini wong ta'ifatun minal. Dan terus kita kan kemudian mikir di satu sisi kon istitar setelah kita zina istitar nutupi. Di satu sisi perzinaan ini setelah ada rajam, setelah ada tahkim, ada hukum. Iku waliya saat ada berumah ta'ifatun minal mu'minin harus disaksikan. Kalau nanti ngalami dan kulo jenam ya ada kejadian begitu sebagai walhasil orang zina lapor kiai-kiai lapor kulo. Karena sudah terlanjur ramai dengan masyarakat. Terus wonten santri tanggal ngeten. Gus, wong zina kan wajib diistitar. Wong jenengan niku seneng boten istitar. Seneng istitar cara kula kan ngeten. Karena keadaan wong wis hamil ya kudu dinikah. Karena iku hak kuwa. Dengan buat nikah paling gak sampai anak iku ono bapake. Senajan to nasabin kan ngeten nggih. Anak zina niku nasabe kan teng mbok edok, mboten saged bapake. Dadi nek kadung zina, kadung hamil mbok kawekno lah teman anake disabene mbok sing dadi anak hasil haram. Tapi dengan dikawin itu menjadi tidak istitar, menjadi syuhur, menjadi terkenal. Saya kan benar-benar rajam. Saat ini kan benar-benar rajam kalau benar-benar hukum rajam apa ini. Tapi kira kalau sering matur tentang iki ku kitab dua, iki ku Quran gitu. Artinya nggak tentang Mas Pur ya. Ketika ada rajam, itu malah kayak sudah nggak ada sanksi dari Tuhan gitu loh. Karena kita itu mau model wis rasa idul istighfar. Jadi cara fikih kita kan mau berzina kan untuk menutupi. Wis ditutup-tutupi rana rajam. Tapi sing gak disadari wong sing zinanis keseringan. Hukumnya Allah di luar rajam itu jauh. Misalnya adalah konangan, kepergok, terkenal di masyarakat. Atau kebablasan nanti hamil. Intinya apa ngeten, muirin firasat dulu bener kan Romanto. Tetap Allah itu bikin sanksi. Memang sanksi dasar kalau fikih ngeten ya, saat si A itu dirajam, itu waliya syad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Saat rajam kan zaman ngaji kan kudu di depan umum ya, zaman ngaji lembaga sami. Meskipun kisah kan ya di depan umum kan, misalnya kisah, ketok tangan, wong mati di pantai ini kan syaratnya kan kita di depan. Ketika hukum itu tidak ada,
hukum itu tidak ada, oke lah, misalnya dalam konteks itu tidak ada, dalam konteks Indonesia tidak ada. Itu tak jadi tetap Allah itu bikin satu sanksi, itu sanksi syuhro. Jadi dalam sing zina ya ada yang beberapa dengan diambil. Akhirnya dia kena sanksi syuhro, sanksi konangan apa mangannya kan. Jadi orang anti dirajam tapi saja ini lagu Kristen fitnya sanksi Allah di dunia seorang paru-paru terkenal ya konangan itu. Nah aib ya contoh Rasul Manto aib. Mau maling gitu sekarang nggak ada ketok tangan tapi terkenal dalam titik di masa lalu. Nah, khawatir ulama nih, ada sakulo, ada pemaling ulama-ulama sing soleh-soleh atau wali-wali ini. Ije apa hukum fikih diterap, nah hukumnya Allah sing temrap langsung malah keloro. Contoh gampang maling hukum Allah diterap, nah diketok tangannya. Wong sekuler protes, ketok tangannya gak manusiawi. Nah hukumnya kalau asli malah loro, gak mau dimasal. Tapi mau ketok tangannya, dah sih bujuk malah mati tenan. Iya. Mana kalau sering ya. Jadi kesalahan orang sekuler, kesalahan santri mode ini. Sing santri itu saking kesuwan mondok wae melarat. Dari hukum rapati roh. Roh wiridan donga mustajab hizib nasr. Semua sekuler nyoal hukum Islam jadi gak manusiawi. Dirajam aja demi waktu. Ngomongnya orang diketok tangannya. Di sing sekuler nyoal hukum Islam santri sing digugat ora ora wis ribet mlarate donga mustajab. Wong sekuler ribut tembek betae. Akhirnya kalau gitu, dalam sebuah hadits qudsi, Allah itu apa yang gawe hukum nganggo aturane dhewe. Ini termasuk nggih hukum aturane dhewe ngoten kan Mustafa. Nganggo aturane Allah. Jadi berhubung hukumnya Allah ora ditegakno, Allah nganggo aturan dhewe, wong maling gak diketok tangane, malah dimasal. Ora malah loro. Wong zina ora ana rajam, tapi ino selawase anak turune diarani jadah. Nah riyen mboten zaman maik mboten. Mboke dipateni bapak ini jelas, anaknya dihormati itu sahabat. Sampai dari Nabi imane mais semua mau ditimbang sampai iman kabeh, sampai imane mais. Untuk demi hukumnya Allah, dia rela mati. Ya, dia mati ya. Api ini kita bilang, terap loh kan Nabi hukumnya Allah tengkulo, jelas. Dihormati Rasul. Anaknya jelas selesai kan, anaknya terus dihormati kan, anak yang bermedia. Saya kan buatan. Untuk hukumnya Allah itu dilanggar, tapi tetap baik hukumnya Allah berjalan sebenarnya. Hukumnya Allah dengan arti yang satu tadi misalnya. Jadi gak iso kamu Mustafa. Podo hukumnya Allah yang amar ma'ruf nahi mungkar yang ngoten riyen zaman Nabi. Zaman Rasulullah tiang mboten jamaah diparani ben Nabi kuwi nek jamaah omam ta opo. Kesane Nabi sadis. Sampai kanjeng Nabi hampir bersolat apa? Ndi muat kok ono ndi siap kok jamaah. Ngeten-ngeten sampai Nabi ngendikan. Aku kepengen sekali-kali jamaah diimami kue. Aku mau ajak kue sebagian tak ajak ngobongi wong sing ninggal jamaah. Sehingga zaman Rasulullah terkenal kalau jamaah itu wajib. Nah amar ma'ruf nahi mungkar itu dulu kayak itu. Biasa ini kan boten. Mulane kuwata kiai, soleh-soleh itu ya kiri tenan, jino tenan. Orang anti putu kadang anaknya wis selingkuh wis akal. Karena melanggar amar ma'ruf nahi mungkar awas memang artinya ada hukumnya gitu, artinya dari segi hukum sekarang sudah ada. Kalau dulu wonten Romanto, misalnya seseorang udah melakukan nahi mungkar, itu tenang. Jadi kayak FPI dulu, wisin tenang. Jadi jenis Sayyidina Umar, kerungu di daerah ini itu masih batu ruang, tersinggung tenang. Sehingga ada futuhan. Kemudian ada lokalisasi tersinggung tenang. Jadi ini betul. Ono melakukan dewi, kena melakukan dewi. Akhirnya kita ketika amar ma'ruf tidak dilakukan, nahi mungkar tidak dilakukan, maka yang berlaku itu hukum Allah. Hukum Allah itu betul mesti kados rajam sih. Jadi hukumnya Allah ketentuannya Allah. Itu mau termasuk umat Islam yang melorot gara-gara nahi mungkar rawani. Entah kok itu. Jadi dia alasannya benar. Nah, jadi kan orang wanita nahi mungkar. Nah, si mungkar ya umatku. Si mungkar ya umat Islam tidak sih. Itu repot. Nah ini sampai mau surat juz songo jadi kalau sing tinggi itu dialog ulama ambil ulama ya. Wa qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman. Teng juz itu loh mungkin sampai catat di ayat ini. Wa qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman. Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban sadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wal allakum yattaqun. Terus
Falamma atau aman terus qalu ma'ziratan ila rabbikum wal alakum yarjiun. Jadi ngaten iki. Wa isqalat ummatum ini kan ngaten iki. Ada fenomena orang-orang Yahudi melanggar kitab buah ini zaman periode Nabi Musa ya. Ada gejala umum orang-orang Yahudi itu melanggar kitab buah. Wonten tipikal ulama sing pasif. Jadi ayat itu dialognya dua ulama. Ada tipikal ulama sing pasif. Kowe kira umat melanggar kok mbok bela. Sing jare ulama sing pasif aneh-aneh kowe. Nondan ngandani wong karwan ra gelem nurut kandhan-kandhan. Wong karwan jatah kena azab kok kandhani. Jadi 5 ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum au mu'adzibuhum azaban. Jadi kenapa kamu ngandani orang 5 ta'iduna qauman? Kena apa ke nasihati wong kauman sing Allahu muhlikuhum au mu'adzibuhum azaban sajida. Sing Allah bakal nyiksa utawa rusak. Artinya jelas kena jatah kena azab. Terus jawab wong sing saleh iku qalu ma'dziratan ila rabbikum. Aku tetep ngandani iki sekedar golek alasan yang pengiranku. Iku rupa-rupane pancen nahi mungkar iku wajib. Ngandani wong ya wajib ma'dziratan ila rabbikum. Aku ngene iki sementing lulus urip artine sementing sesuai perintahnya Allah. Iku ngandani. Ini tak ceritani dialek-dialek nggih. Terus wala Allah kumyat takun. Lan aku ya berharap mereka itu jadi takwa. Terusannya ayat falam manasu ma dzikiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anis su'd. Anjayna alladziina yanhauna 'anis su'd. Jadi istilah pangeran ini surat Arab ini. Arab 165 ini. Sama beli di 165 Al-Arab. Kita sampai beli. Falamma nasu ma dzikiru bihi, ketika mereka tidak melakukan kemangane tetap melanggar. Anjena niki sing penting ayat ini sampeyan eling-eling lafate Quran kok per lafat sampeyan eling-eling terus. Anjena mongko nyelapno kita apa? Alladzina ya kauna anisu. Ketika mereka tetap melanggar, aku nyelapno orang sing yanhaun anisu, sing melakukan nahi anisu. Jadi sing jatah selamat itu sing yanhauna anisu. Orang yang tidak sekedar melakukan su, memang melakukan yanhauna. Mencegah. Jadi ketika ono azab sing tak selametno wong sing alladzina yanhauna anisu, mereka melakukan nahi anisu, pencegahan. Mulane Ibnu Abbas ditanya, sing karuan selamat dari Ibnu Abbas, sing karuan selamat itu ulama sing melakukan nahyu. Jadi falamma nasu ma dzikiru bi anjayna alladziina yanhauna 'anis su'. Terus jari Ibnu Abbas dan Allah diam masa kata sangka wong alim sing fasik. Jadi orang melok maksiat tapi orang melakukan nahyu ora ono jaminan. Orang maksiat tapi orang melakukan nahyu gak ada jaminan selamat. Meskipun tetap lebih baik ya, artinya gak melok maksiat lebih baik tapi gak ada jaminan. Anjayna alladziina yanhauna 'anis su'. Lalu Ibnu Abbas terus nangis, akhwafu ayatin, ayat paling saya takutkan dalam Quran itu ayat yang semakna dengan ini. Ini bukan laulayan hagumur rabbaniuna wal ahbaru angqaulihimul ikhma wa aqlihimus sukh. Harusnya semua ulama, semua ahbar yang pinter-pinter itu di tradisi laulayan hagumur rabbaniuna wal ahbar angqaulihimul ikhma wa aqlihimus sukh. Selalu di tradisi supaya umat itu enggak makan harta haram, enggak makan duit korupsi. Jadi angkau limut isma supaya umat itu ada tradisi omongan sing dosa lan ora di tradisi wa aplihimus sukha. Paham gak Ahmadun? Jadi jangan-jangan kiai-kiai sing kurak-kurak iku ora tau dirawati pangeran jan kurang keberanian amar ma'ruf nahi mungkar napa? Kurang. Memang ndak maksiat selingkuh mboten insyaallah. Terus selingkuh ora pondok. Sing jelas ora oleh, ora amar ma'ruf nahi mungkar ora oleh. Paham ya? Jadi ini ngobrol eling no. Jadi ketika hukumnya Allah ra diterapno cara formal cara fikih itu bukan berarti ra ono hukumnya Allah. Nggih, malah repot, malah kadang ngeri ngene kok maling saiki ora diketok lah. Tapi malah hukumnya Allah berjalan dihukum mati, dihukum masal. Malah ngeri. Mana bener, sajane sing bener ya ana ayat iku. Ana kiai takoki, ana ayat pundi, Pak?
pengiran ngiling no jawaban aja. Nanti gini gue bangun obatnya ben mari orang pengiran ngiling no, kadang ya bener gitu. Ya bener cangkem elek kesana radio sosial, tapi cara gue setengah bener. Ya ben pengiran ngiling no apa no, karena air atau obatnya. Saya kira pengiran ngiling no ditantang. Oh itu saya kayak kata buka kondom, udah dia gitu. Hukum repot aja dia terus. Sembuh arwah. Fakai faidah jama'ana wa qarrahum fi dinihim. Jadi agama selalu dibujuk apa sing digawe-gawe dhewe. Jadi wong Yahudi, wong Islam, wong Kristen wis sami. Fakai famangka hale kaya apa ida jama'ana gum yaumil la raiba fi. Nalikane ngumpul nang isem alladzina yaumil la raiba fi. Maring dina sing ora ana kemamangan iku dina kiamat. Wa fi asqulu nafsin ma kasabat. Wa fi lan den turune sapa kulo nafsin min ahli kitab wa ghairihi. Malah kalau ngomong cek Yahudi sami mawon. Tapi kita kudu tanggung jawab ning Allah. Wa fiat kullu nafsin min ahli kitab wa ghairihi. Wa fiat kullu nafsin apa ma perkara kasabat kang lakoni sapa kullu nafsin. Wa mungte manusa kula itu muna ora den ngani kaya sapa anas. Supaya sampean nak ngaji eling-eling ayat ini. Wa warahum fi dinihim ma kan yaftarun. Kita dalam hal beragama itu sering dibujuk apa sing kita gawe. Paling gampang contoh ini ngoten niku kados tiyang Syiah. Syiah niku ngurmati imam sing 12 sing mulane diarani Syiah Isnai Asyariyah. Syiah 12. Iku nak ngurmati niku wali niku ngalang-ali wong NU. Niku dene yakin nak sampeyan diselametna Imam Mahdi. Saiki Sayyid Ja'far Zainal Abidin, Sayyid Bakir iku jek urip ning dhuwur gunung dikawal rong macan. Lha sampeyan nak tengene maca terminologi Syiah kan ekstrem. Wong NU iku sing kula mun sering matur wali songo banyak setengah Syiah. Lha tipikal Islam Jawa ya setengah Syiah. Percaya syafaat berlebihan. Riyen ki ngoten Hermanto, keyakinane wong Syiah. Iku mereka alur Rasul mesti selamatkan rokok. Terus alur Rasul sing Isnai Asyariyah itu masih sugeng nunggoni mereka. Itu histeris, cara tasawuf mereka itu histeris. Ini mau patut dibayangin dengan walanal ma'la wa khaifu mina. Kita di tanah ma'la wa khaifu mina di tanah mina. Fa'alaman hadha wa kun zakuni walana khairul anami abu. Kita di uang yang bapaknya api-api uang. Itu Sayyid Bakir, Sayyid Ali, Zainal Abidin. Maksudnya kan turunannya Rasulullah. Walana khairul anami abu wa aliyun murtadul khasabu. Itu agama itu kalah ambil iftira'i dewe. Itu bayang no apa kaya Sayyidina Ali itu sampean kaya apa Sabtu Qadir Jilani. Terus Sabtu Qadir piyambak andekan tahu cara beragama kita itu kok cara beragama kita wis kacau. Jadi iftira ngeri Mustafa ya bodoh kaya iftira santri wong karwan utang kok tobat istighfar hubungan dengan gak iso hukumnya apa utang membayar besok istighfar. Jadi hukum sering kita iftirain karo mantu. Misalnya sama resmine ka Rasulullah sedekah tanpa ubala. Tolak bala itu ya bi'idnillah. Tapi ini kok gara-gara iftira kita ngerti bala mantap kita orang wonten izin nasab. Itu iftira semua. Hukumnya enggak diakui Allah. Lho nggih, sama santet ki ngoten. Kuwi sak kira disantet itu cara Allah tak kei fadl ku ora salat. Tapi kita seakan-akan selamat kesantet orang izin nasab kan ribet. Jadi dosane loro. Nuduh Ahmadun nyandat itu sudah. Saiki selamat bedene ra karuan. Nun surah krono kisip nasar. Wah, dosa ping pindho. Suudon wong liya nyandat mangono. Ketika selamat putih krono donga. Ya suudon mimpi. Padahal acara Allah kan jelas. Allah cerita santet kan. Jadi pangeran jangan lucu. Jadi pangeran itu cerita wong tukang santet, tukang sihir. Iku istilah pangeran wa ta'alamu nama yadurrum walayan. Mereka ini belajar sesuatu yang ya dulu nggak usah dimaknani model bahasa Arab. Jadi pengiran aja seni. Jadi ngendikan wa ta'lamu nama yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ini cerita tentang sihir santet. Mereka itu belajar sesuatu sehingga yadurruhum wa la yanfa'uhum. Tapi dasar pengiran tetap kepen nerangno tauhid, tetap kepen nerangno tauhid, nerapno tauhid. Tetap ayat itu ditutup. Wa ma hum bidori nabi min ahadin illa bi'idznillah. Jadi rai sopliru kiai-kiai muni santet itu mandi bukti Rasulullah tahu santet. Jadi pengirannya di tradisi ngoten satu sifat sing gak hakikat. Yaitu isnadul fi'li ilal khalqin cara bahasa wong tauhid. Jadi Allah itu di tradisi dua dalam Al-Qur'an.
dia tradisi tidak hakikat itu isnadul fi'li ilal kholqi kata tadi Allah yang ngendikan wa ta'lamu nama yadurruhum kan seakan-akan mereka juga punya idror bisa membahayakan itu paham ya? Wong istilah ya dulu tapi tetap aja itu ditutup wa ma hum bidori nabi min ahadin illa bi'idznillah. Tapi kita karena gak enak kan kurang keren darani selamat karena izin Allah keren karena hiziban keren kan repot kita santri lu bagas darani hiziban mandi timbang fadlul Allah kan lucu toh ketemu bangga sama ngelam ki wah jinak hizibnya jinak hebat tenan kan jinak atau di musibah ini seneng lagi itu kan cangkem musibah ya pengiran cangkem musibah ya pengiran jiran hebat lah dengan muanti, mana rezekinya kuat lah, muanti tenan top cer. Sini ada enak, masalah rezeki ya. Terus pengiran rezeki ya suku maya, saya terus terserah kesana pengiran. Nah ulama sufi cangkemnya elak mana. Umpama yang suatu rizki ukuran itu mandi, zaman Nabi Sugeng cek Sugeng Kaisar Romawi. Ya bodoh, saat sekali walindi cek Sugeng orang kafir. Umpama ukuran rezeki kau tu mandi, ya orang kafir orang Cina enggak. Ya itu paling top, paling keramat, cek sekalian-sekalian. Ini jenis bahwa rohum fitini makan yaftarun gitu. Jadi istirak kita. Artinya ya dengan bahasa harusnya saat kita kaya model Quran mawon. Ini fadl ya Allah. Mana nyaman, Allah bisa seneng. Mereka tahu kita sampean aman. Sampean dia nyaman, mereka bisa balik nane Allah. Tapi itu Gus. Kalau rezeki jembar jog duha, jog ijazah yang Pak Yai ini gini. Ini sampai yakin saja doa itu mandi diterima Allah karena fadl itu tetap mau balik ngoten kan? Lu memang benar ngoten doa itu mandi karena fadl Allah beres kan? Allah seneng sampai dia nyaman. Dan saya repot ngoten ini jenenge makan yaftarun sama seperti mursyid itu juga kena iftirah. Di bayangannya itu sebenarnya neng orang-orang mahsyar uang sing ra ditoreko bingung mergo ora ono sing gandeng. Nah sing molek toreko ku gak bingung, kok tak gandeng melewati siratal mustaqim ke swarga. Karena cara kanca kula, roh dhewe bae. Oh dene dhewe grogi ngadepi malaikat. Malaikat dene bayang ketemu kan akhirnya grogi begandeng wae. Dene bayang ketemu kan akhirnya grogi. Bayang gandeng wong. Jadi intinya itu sampai kita beragama dibujuk be makan apa yaftarun namun sampai bahaya.